Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Sahl bin Sa'd الساعدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini sepadan dengan sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir, meski hanya seumpama seteguk air. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Ahibati fillah, kita ini kadangkala merana kehilangan sesuatu dari urusan dunia. Kehilangan keuntungan, kehilangan proyek, kehilangan kendaraan. Ada ambisi yang membakar jiwa kita untuk berlari terus dengan kencang mengumpulkan dunia. Kalau kena musibah, kayaknya kiamat sudah terjadi. Rugi bisnisnya, jangan ditanya. Seakan-akan dia kehilangan keluarga. Nih, nilai dunia itu kayak apa sih? Kalau kita melihat orang-orang kafir hidup dalam kenikmatan, dalam kemewahan, apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Kadang-kadang kita ngelihat non-muslim, enak banget ya hidupnya, mobilnya mewah, pakaiannya mewah, bahkan dia dihormatin oleh pejabat negara pun kadang-kadang menghormatin dia, karena dia orang yang punya peran dengan kekayaan. Apa kata Nabi SAW? Tahu nyamuk? Nyamuk itu sesuatu yang hina, remeh, temeh. Bahkan kita kalau ngelihat nyamuk, kita akan membunuh. Ada lagi kita bunuh lagi. Kadangkala kalau lagi banyak, kita akan semprotkan semprotan yang membuat mereka itu terkapar mati. Dunia dan isinya ini, kata Nabi SAW, seandainya lau kanatid dunya ta'dilu, ada nilainya di sisi Allah itu seperti satu sayap nyamuk. Bukan nyamuknya ya, ini sayapnya doang. Sayapnya, antum kalau ketemu nyamuk tuh ambil tuh sayapnya tuh. Atau antum lihat nyamuk, taruh di telapak tangan, antum lihat dunia yang antum tertipu dengannya. Yang antum kadangkala menyesal kehilangan banyak kenikmatan dari dunia ini. Ternyata di sisi Allah tidak setara dengan satu sayap nyamuk. Antum buang tuh nyamuk. Agar ada perasaan di diri antum bahwa dunia ini hina, bakal ditinggalin. Kalau ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, tuh orang kafir nggak akan dikasih seteguk air. Gratis nih, seteguk air nggak akan Allah kasih. Bukan satu gelas ya, syarbat sama seteguk aja, nggak bakal dikasih. Kalau dunia ada nilainya, maka jangan sampai kita menjadi budak dunia. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 33-35. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh memberikan penjelasan kepada kita tentang kenikmatan dunia ini. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. Dan sekiranya bukan karena hendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah loteng-loteng perak bagi rumah mereka dan juga tangga-tangga perak yang mereka menaikinya. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipan-dipan yang mereka bertelekan atasnya.
Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Dan kehidupan akhirat di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat nih nilai dunia. Kalau Allah nggak takut orang-orang beriman ini jadi kafir nanti. Kalau Allah tidak khawatir manusia-manusia yang bertakwa ini terfitnah dengan kekayaan orang-orang kafir. Allah akan jadikan orang kafir itu, subhanallah, semuanya dari emas sudah. Dipannya dari emas, dari perak, tangganya dari perak, perhiasan-perhiasan dari emas diberikan kepada mereka semua. Artinya Allah kalau mau ngasih itu semua kepada orang-orang kafir, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Tapi Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang beriman aja, sekarang orang kafir rumahnya itu bukan dari emas, dari batu bata. Nanti dengar berita, rumah dengan harga 100 miliar, rumah dengan harga 0,5 triliun. Orang itu dia terfitnah. Dimana kalau rumahnya itu dari emas. Perabotan rumahnya semua dari emas. Tangga naik ke rumahnya bukan dari marmer, dari perak. Semua hiasan yang ada di rumahnya emas semuanya. Mobilnya pun dari emas. Gimana tidak akan terfitnah? Maka Allah tidak jadikan itu. Artinya Allah kalau mau menjadikan seperti itu, nggak ada masalah. Itu sesuatu yang remeh di sisi Allah. Tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Dunia ini nggak lebih dari 1 sayap nyamuk. Nabi SAW menyampaikan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini surganya buat orang-orang kafir. Maka subhanallah jemaah. Kadang-kala ada orang yang taat ya, Masya Allah. Allah berikan kelebihan rezeki sama dia. Tahu-tahu lupa dengan ketaatannya. Dia terfitnah dengan dunianya. Selalu hadir di majelis ilmu, kajian terus ya. Kadang-kala dunianya berkurang sedikit, sibuk cari dunia lagi, meninggalkan menuntut ilmu. Maka ini subhanallah ketika Allah menjelaskan di surat Az-Zukhruf ini pelajaran buat kita. Agar kita tidak selalu memandang kekayaan orang-orang kafir. Oh mereka punya ini, mereka punya mobil ini, mereka punya pesawat ini, mereka punya ini. Karena mereka suka menampakkan itu. Kalau kita mengikuti IG-nya umpamanya fulan, orang kafir, yang mungkin memiliki kekayaan yang tak terbilang, kita akan melihat, Masya Allah, gaya hidup dia. Seperti ini, seperti. Gak ada apa-apanya. Dengan 1 sayap nyamuk. Jadi antum ambil nyamuk itu ketika melihat kehidupan mereka yang seperti itu. Ya Allah, sama 1 sayap nyamuk ini aja gak sebanding. Dunia ini. Dunia ini bukan yang dimiliki 1 orang kafir itu. Dunia ini semua. Maka dengan seperti itu, ya semoga kita jadi sadar untuk tidak sibuk mencari dunia, lupa dengan akhirat kita. Karena Allah menciptakan dunia ini sebagai laga untuk ujian dan cobaan. Dan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.